Tadi juga Mas Mike udah sempat sebutin ada beberapa emiten yang mungkin aja diuntungkan ya. Jadi jangan lupa untuk dimasukin ke watchlist kamu, tentunya pakai aplikasi Spot by Sukor Sekuritas, daftarnya via eform.sukorsekuritas.com. Baik, Mas Mike, saya pengen lanjut nanya, ini berkaitan dengan efeknya kepada inflasi gitu ya. Kalau memang ini berjalan dan berkelanjutan gitu, seberapa jauh nih sebenarnya inflasi kita di tanah air bisa ketarik naik gitu? Apakah akan berdampak sekitar ada kenaikan misalnya? Apakah ini sudah bisa diperhitungkan? Nah gitu dulu deh Mas Mike. Kenaikannya bisa sampai berapa persen? Apakah bisa naik sekitar 1-2% apabila ini terus berlanjut, atau seperti apa? Dan begitu pula pada trade balance kita gitu, nanti dampaknya bisa sebesar apa gitu untuk neraca dagang kita, karena saya lihat data neraca dagang kita terakhir itu memang masih surplus, tapi surplusnya itu kayak semakin lama semakin menipis gitu Mas Mike, untuk neraca dagang kita, karena katanya ekspornya itu melemah, impornya makin lama makin gede. Nah gitu, silakan Mas Mike. Ya, jadi memang untuk mengukur sekarang agak sulit ya, karena ini spillover effect-nya masih terus berjalan. Ya, spillover dari Grand Initiative ini ditutup sama Rusia, diterminate sama Rusia, sampai dengan seberapa tinggi nanti harga gandum akan naik, itu masih belum maksimal menurut saya dampaknya. Cuma kita hitung ada 27% suplai gandum dunia yang hilang. Let's say ceteris paribus, maka harga gandum dunia itu akan naik 30-40%. Kenapa 10% itu dampak dari supply yang hancur? Kalau saya bilang 40% karena fairness-nya. Maka orang yang negara-negara yang tidak membutuhkan untuk menumpuk gandum untuk dia survive, dia akan agresif buying untuk mencegah terjadinya panic buying. Nah, ini panic buying ini yang belum terjadi. Cuma kalau kita lihat ini harga gandum udah 730, udah break level resisten atasnya itu dari 3 bulan yang lalu. Sekarang kemungkinan bisa tembus ke $800 per metric ton. Jadi harga gandum ini kemungkinan dari bottom di 600, kemungkinan bisa naik ke 20%. Tapi kalau sampai 40%, kita kali aja 60%, kita kali 40%, berarti dia bisa naik sampai $840 per metric ton. Puncak tertingginya harga gandum di Amerika itu sekitar $1.000 per metric ton. Jadi mungkin akan lebih rendah dibandingkan puncak waktu perang di 2022, akan lebih rendah, tapi akan lebih tinggi dibandingkan Desember 2022. Jadi akibatnya apa? Secara year to date inflasi Amerika itu bisa naik secara year to date, sehingga kemungkinan besar kalau sampai ke $840, inflasi di Amerika itu bisa ke sekitar ke level 4% sampai 5%. Kembali dari 3%, dia akan swing ke 4%, ke 5%. Tapi gandum ya, kita hanya bicara gandum, belum bicara kalau ini mendorong komoditas lain tadi seperti amonia, seperti natural gas. Ini kita belum bicara ke arah sana. Tapi kalau misalkan cuma gandum per se, saya rasa bisa nambahin kenaikan inflasi di US sekitar 1% sampai 2%. Nah, Indonesia gimana? Ya kemungkinan Indonesia pasti akan juga. Cuman lagging pasti, karena kan kita masih punya inventory gandum sekitar 3 bulan ya, biasanya 3 sampai 6 bulan inventory gandum itu. Mungkin baru tertranslasi harga kenaikannya, kalau misalkan pengusaha-pengusaha nggak langsung pass on ke consumer, itu baru tertranslasi mungkin akhir tahun ya. Nah, cuman balik lagi, seberapa cepat kenaikan harga gandum ini dorong kenaikan amonia, pupuk, dan dia mendorong kenaikan harga rapeseed, dan itu akan mendorong harga CPO naik, dan juga harga gas LNG. Begitu harga LNG naik, otomatis harga batu bara yang sebagai substitutionsnya juga akan naik. Nah, ini seberapa besar? Saya rasa ada lagging ya, ada lagging nggak langsung. Kalau Indonesia nggak langsung, karena kan Indonesia ini harganya sebagian dikontrol pemerintah ya, lewat salah satu lembaga ya, lembaga pengendali inflasi ya, koordinasi antara dan Kementerian Keuangan. Nah, cuman tapi kalau saya lihat tetap kalau misalkan harga CPO naik tinggi, otomatis cerita ibu-ibu nanti kekurangan minyak goreng seperti yang lalu
Karena ini harganya $4.000 ini udah mirip seperti tahun lalu gitu. Nah, jadi kemungkinan ini akan naik gitu ya kalau harga minyak kita yang kuota minyak kita yang disuplai pemerintah itu nggak naik. Nah, akibatnya yang bayangkan ya, harga minyak goreng itu akan naik, yang 2 liter itu akan kembali ke posisi sekitar 24 ribuan. Terus habis itu harga gandum akan naik, which is artinya mie instan akan naik. Kalau sekarang per bungkus sekitar 2.700, itu mungkin akan bisa naik ke 3.500-an. Nah, ini kemungkinan akan dorong inflasi 1-2% di Indonesia ya. Seperti itu, Mas. Nah, kalau itu yang terjadi, sentral, karena bank sentral itu pakemnya itu adalah inflation targeting framework di BI, dan di Amerika concernnya terhadap inflasi targeting 2%, maka otomatis mau nggak mau bank sentral akan naikin suku bunga. Kalau inflasinya akhirnya naik, artinya tesis kita awal tahun bahwa tingkat suku bunga akan turun bisa gagal kalau dampaknya akhirnya meluas. Nah, cuma bagi trade balance tetap dia surplusnya malah akan naik gitu. Sekarang ketika bulan Juni kemarin trade surplus kita itu naik dari $400 juta ke $3 miliar, $3,4 miliar di bulan Juni. Kenapa kita surplusnya di bulan Mei? Karena kan jumlah kerja itu di bulan Aprilnya nggak normal kan, karena hampir 2 minggu kita libur Lebaran. Sehingga begitu bulan Mei aktivitas normal, impornya kembali ke normal. Nah, otomatis terjadi pent up demand di import sehingga importnya luar biasa. Nah, begitu masuk Juni kembali ke level target yang kita prediksi bahwa tahun ini kalau harga minyak dunia itu di level $80, harga CPO di level 4.000 per metric ton ringgit Malaysia, batu bara di $130-140 per metric ton, kita punya econometric regressions, kita prediksi trade balance kita akan di 3,9 billion. Tapi kalau misalkan CPO-nya naik di atas 4.000 ke 4.200, 4.300, batu baranya rebound, let's say ke 180 gitu ya, ya otomatis trade surplusnya akan lebih gede dari 3,9, bisa 4. Nah, setiap kali harga komoditas naik, nggak ada ceritanya stok market kita itu nggak naik. Karena bagi investor asing, Indonesia itu dilihat sebagai negara komoditas, penghasil komoditas. Jadi tentu otomatis asing akan meng-overweight Indonesia karena harga komoditas naik gitu. As long as minyak dunia tidak naik setinggi kenaikan CPO, batu bara, dan amonia. Nah, selama itu kita nggak naik, minyaknya ini kunci ya. Selama harga minyak tetap di $80, maka otomatis trade surplus kita akan meledak. Nah, kalau itu yang terjadi, asing akan agresif buy di Indonesia gitu. Baik. Wah, ini menarik. Ini karena memang ada waktu untuk translasinya juga ya, Mas Mike. Ini kan kita memprediksi di Q3 berdasarkan sentimen yang baru aja terjadi begitu ya beberapa waktu lalu. Jadi mungkin ini tidak hanya berdampak di Q3, bisa aja kejadian nanti di Q4 2023 gitu ya. Bisa aja mungkin di awal tahun 2024 mungkin kalau memang kondisi sentimen ini masih tetap berjalan gitu ya, apabila Rusia masih kekeh juga untuk keluar dari Black Sea Grain Initiative ini. Nah, tapi saya ada lihat beberapa data menarik belakangan juga ini, Mas Mike, data dari ADB. Gitu ya, ADB ini kan menyatakan bahwa target inflasi Indonesia di 2023 itu direvisi dari 4,8 ke 4,3 gitu. Ini apakah benar dengan mengabaikan kondisi Rusia yang keluar dari Black Sea Grain Initiative? Ya nggak benar. Jadi semua kursi, bahkan IMF sekalipun punya proyeksi itu selalu telat 2 bulan. Karena kan proyeksi ADB, proyeksi IMF, World Bank sekalipun itu berdasarkan data. Jadi begitu ada assumptions yang tidak terpenuhi, tentu dia akan revisi target proyeksi inflasi Indonesia di tahun ini dan tahun depan gitu. Nah, ini Black Sea Grain Initiative ini kalau kita baca report IMF terakhir di bulan Juni itu nggak ada dimasukin asumsi bahwa akan di Sea Grain Initiative ini gitu. Karena diasumsikan Rusia akan terus memperpanjang, mengextend Black Sea Grain Initiative ini gitu. Kenapa saya dari 2 minggu sebelum diterminate saya yakin bahwa ini akan diterminate? Simply karena negara penjamin, salah satu indikatornya adalah negara penjamin Black Sea Grain Initiative ini yaitu Turki,
itu dia mencederai janji dengan Rusia dengan membebaskan banyak tawanan-tawanan perang Ukraina yang ditangkap di Turki. Nah ini artinya negara penjaminnya pun tidak bisa menepati janji. Nah ini yang men-trigger akhirnya Rusia akhirnya keluar dari Black Sea Grain Initiative ini. Nah makanya kalau kita lihat sekarang Turki agak panik ya. Turki agak panik karena suplai gandumnya berarti terhenti dari Rusia. Terus juga gasnya, karena Turki itu importir gas terbesar dari Rusia. Maka kita lihat Turki ini bisa masuk ke dalam krisis ekonomi lagi. Inflasinya akan rampan. Makanya bulan ini bank sentralnya itu naikin tingkat inflasi, tingkat suku bunga cukup agresif gitu ya. Nah jadi kalau kita semua orang ini belum siap dengan terminations of Black Sea Grain Initiative ini ya. Semuanya menganggap bahwa tingkat inflasi diturunkan karena bank sentral lomba-lombaan menaikkan tingkat suku bunga. Memang ada benarnya, artinya naikkan bank sentral naikin suku bunga itu memukul demand. Makanya pertumbuhan ekonomi global itu kan slow down karena tingkat suku bunga dinaikin. Tapi dampaknya seharusnya kecil. Yang membuat inflasi itu turun drastis dari Juli tahun lalu sampai dengan Juni tahun ini adalah salah satunya Black Sea Grain Initiative ini. Artinya supply-nya ada sebenarnya barang itu. Nah sekarang dengan hilang 27% ya kita akan lihat ke depan seperti apa dampaknya. Tapi dengan ini saya bisa bilang bahwa seharusnya saham-saham berbasis komoditas ini sudah bottom. Ya, ini akan kelihatannya saham-saham berbasis komoditas akan rebound. Nah ini akan jadi potensial atau peluang opportunity ya, potensial opportunity bagi kita pelaku pasar modal untuk melihat saham-saham berbasis komoditas. Nah, gitu. Kalau saham komoditas kan tadi beberapa sudah disebutin oleh Mas Mike, ada batu bara, ada yang berbasis gas gitu ya, yang mungkin ini akan langsung memiliki pengaruh yang ada hubungannya dengan amoniak gitu ya, batu bara, gas dan juga amoniak dan juga CPO gitu ya, tadi sempat disebutin oleh Mas Mike. Nah, kalau komoditas-komoditas lain nih, misalnya yang berbasis pangan juga gitu, Mas Mike, itu apakah pengaruhnya juga akan besar gitu untuk komoditas berbasis pangan lainnya, atau hanya komoditas yang berbasis energi aja nih yang lebih banyak dipengaruhi? Ya kalau komoditas berbasis pangan kita kan sayangnya emiten-emiten kita kan yang kita jual ini kan tepung ya, yang tepung olahan jadi mie instan, yang jadi kue gitu ya. Nah, harusnya dia akan kena sentimen negatif. Ya kena sentimen negatif, kebijakan malah dia akan negatif gitu ya. Nah, cuman yang akan naik ini emiten-emiten yang beras dan jagung ya. Itu kalau nggak salah ada emitennya beras dan jagung itu akan naik. Karena kemarin mungkin India sudah menghitung akan ada terminations of Black Sea Grain Initiative ini, makanya dia melarang ekspor beras. Karena khawatirnya kalau harga pupuk dunia lompat, amonia lompat seperti yang terjadi di tahun lalu, maka otomatis ongkos untuk memproduksi pangan itu akan naik. Ya. Ongkos untuk memproduksi pangan itu akan naik, sehingga beras ini kemungkinan besar akan naik harganya. Dan sudah naik, sekarang harga beras per liter yang biasa kita makan itu udah 14.000 per liter dari levelnya 12.000 tahun lalu. Nah, begitu harga pupuk dunia naik, maka harga beras naik. Nah, sayangnya Indonesia ini lagi mengimpor beras. Karena konsumsi beras lokal kita ini lagi tidak mencukupi produksi lokal kita tidak mencukupi konsumsi. Karena salah satu alasannya nilai tukar petani kita kan jatuh tahun lalu karena harga jual beras tidak bisa mengimbangi kenaikan harga pupuk. Tahun lalu harga pupuk naik 100% lebih, tapi harga beras nggak naik, sehingga petani terdisinsentif untuk memproduksi beras lebih banyak. Nah ini jadi problem buat Indonesia karena beras kita jadi defisit. Nah kalau beras kita defisit, di saat negara eksportir beras itu nutup seperti India menutup suplainya, dan kemudian nanti kalau negara-negara seperti Thailand, seperti Vietnam melihat pupuk dunia naik dan dia nggak mau suplai ke Indonesia, maka harga beras dunia pun akan naik. Nah kalau harga beras dunia naik, tentu emiten-emiten yang berbasis beras di Indonesia ini tentu akan naik. Jagung juga kelihatannya akan naik ya, karena di situ juga besar ya, kalau nggak salah produksi Ukraina dan Rusia terhadap jagung global juga akan mengalami kenaikan. Jadi semua harga pangan saya lihat kalau pupuk naik ya, hampir semua harga pangan itu akan naik. Seperti itu. Baik. Nah,
Saya mau nanya geser sedikit nih, Mas Mike, berkaitan dengan kepentingan domestik ya, kepentingan negara. Karena kita ngomongin pangan, saya jadi penasaran nih, Mas Mike. Apakah dengan nanti ada kenaikan pangan dan menggoyang kondisi pangan dunia gitu, ini ada pengaruh negatif dengan food estate planningnya Indonesia nggak, Mas Mike? Sebenarnya gitu. Food estate ya, Iya, food estate. Ya, betul betul. kalau saya lihat dampak food estate ini masih kecil ya terhadap produksi pangan di Indonesia. Kalau nggak salah kan yang ditanam itu adalah singkong masalahnya ya. Nggak semuanya khas, tapi singkong. Nah kalau kita lihat dari ekspor impor, itu sekarang kita impor beras hampir 2 juta ton kalau nggak salah bulan lalu gitu ya. Untuk pemerintah mengendalikan inflasi. Nah artinya food estate yang tahun lalu coba dibangun pemerintah itu memang belum terlalu berdampak ya. Belum terlalu berdampak terhadap produksi pangan dalam negeri, makanya kita impor. Kalau sudah berdampak, tentu kita nggak akan impor beras kan di tahun ini kan, seperti itu. Jadi memang belum berdampak seperti itu. Jadi ya kita lihat nanti bagaimana respon dari pemerintah. Apakah pemerintah ini akan secara agresif naikin produksi pangan? Tapi memang nggak bisa cepet ya, nggak bisa cepet. Karena kan harus belah lahan dulu, membuka lahan dulu. Which is itu satu hal yang nggak gampang gitu ya, mencari lahannya di mana gitu kan, itu baik gitu. Iya, berarti kalau untuk food estate planning dampaknya kecil, ini lebih ke perubahan harga komoditas ke depannya gitu ya, nanti, dan lebih ke inflasi dan juga lebih ke trade balance kita mungkin ke depannya ini untuk angka-angka yang perlu diperhatikan. Nah, tapi Mas Mike, kalau misal kita bandingin nih ya, di Asia Tenggara sendiri gitu, saya juga pengen tahu nih, dengan adanya sentimen ini, apakah bisa dibilang kondisi ekonomi kita bakal jauh lebih resilient nih daripada negara-negara tetangga kita di di Asia Tenggara? Kan kita pengen tahu nih gitu ya, kalau memang kondisinya jelek nih, siapa nih yang paling kuat nih di Asia Tenggara nanti? Ya, kalau saya lihat, kalau harga pangan global naik dan juga harga tadi yang saya sebutin semua komoditas itu naik gitu ya, itu Indonesia secara net wealth effect positif. Karena trade balance kita naik kan. Begitu trade balance kita naik, kita akan lanjutin current account surplus. Prediksi saya tahun ini current surplus kita 0,7%. Nah dengan kondisi ini current account surplus kita bisa mendekati 1% dari GDP. Dampaknya apa? Begitu kita current account surplus, maka likuiditas di sistem perbankan kita ini akan nambah. Karena kan kalau itu ekspor, berarti kan dia dapat dolar, dapat likuiditas, maka dana pihak ketiga bank itu akan naik. Begitu dana banknya akan naik, gitu ya, maka otomatis kalau terjadi capital outflow short term karena orang misalkan panik melihat situasi harga pangan global, tentu akan bisa di offset. Dampaknya apa? Rupiah akan stable. Rupiah akan very stable atau bahkan cenderung menguat. Makanya rupiah kita lihat begitu Black Sea Grain Initiative ini diterminate sama Rusia, harga mata uang kita malah stable. Karena net wealth effect kita positif. Nah, bagi bank, ketika dana pihak ketiga tumbuh, sedangkan di saat yang bersamaan ekonomi akan melambat, karena pasti daya beli konsumen itu akan turun, maka otomatis tingkat suku bunga atau cost of fund perbankan itu akan turun.